Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa lagi dalam ibadah kita hari ini. Apa kabar adik-adik yang berada di rumah? Pasti adik-adik dalam keadaan sehat, keadaan baik, sukacita, ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kakak juga di sini dalam keadaan sukacita. Mari kita memuji Tuhan dari nomor 31, tanganku kerja buat Tuhan. Adik-adik, mari kita memulai ibadah kita. Kita bersama-sama berdoa. Adik-adik, kita senantiasa semuanya memberhentikan sejenak apa yang sedang adik-adik kerjakan. Kita berdoa, kita tutup mata, lipat tangan, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami anak-anak-Mu di tempat ini memohon kepadamu ya Tuhan, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Tuhan Yesus, mampukan kami semua untuk mengerti akan firman yang disampaikan Kakak Layan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 341, Allah hadir bagi kita. Adik-adik di rumah, apakah sudah siap dengan Alkitabnya? Kalau sudah siap dengan Alkitabnya, adik-adik silakan membuka Mazmur pasal 94 ayat yang ke-11. Adik-adik ya, kita membacanya bersama-sama. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Nah adik-adik, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 42, Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setia.
Tentunya adik-adik masih dengan Alkitabnya ya. Nah, pembacaan firman kali ini terambil dari Amsal 1. Adik-adik ya, Amsal 1 ayat 8 sampai dengan 19. Nanti kita bergantian membacanya. Ya adik-adik ya. Nah, kita memulai dari pasal 1 ayat yang ke-8 dengan perikop nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan satu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapatkan pelbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang-barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba dan akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang tidak mempunyainya. Demikian pembacaan firman kita. Adik-adik. Salam adik-adik, selamat pagi. Kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Untuk kita ketahui dan belajar dari Amsal Salomo ini banyak memberikan nasihat-nasihat, memberikan peringatan-peringatan tentang perilaku kita yang baik, perilaku yang tidak baik. Nah, adik-adik di sini kita lihat adik-adik di rumah sehat semua kan? Adik-adik di rumah ya, sehat ya. Kakak juga di sini sehat. Kakak harapkan juga adik-adik di rumah sehat selalu. Tidak lupa baca firman Tuhan, tidak lupa berdoa sama Tuhan, tidak lupa juga memohon sama Tuhan untuk membaca firman Tuhan di hari ini dan selanjutnya. Ada intinya dari Amsal Salomo ini, kita punya komitmen, punya yang kita harapkan itu kita langsung lanjutkan cara hidup kita yang baik. Adik-adik, kita sudah bacain tadi firman Tuhan. Salomo ini mengajarkan supaya kita mempunyai peringatan, nasihat-nasihat orang tua untuk kita memberikan nasihat-nasihat untuk diri kita sendiri ke depannya supaya kita bisa jadi anak yang patuh, terutamanya patuh sama Tuhan, ingat Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat nggak ceritanya si siapa yang gagah perkasa, orang Yahudi? Dia seorang hakim, namanya siapa adik-adik? Tahu nggak adik-adik di rumah? Namanya ialah Simson. Nah, Simson ini adalah gagah perkasa, bisa mengalahkan orang-orang yang berbuat jahat. Tapi di sisi lain dia juga punya kelemahan-kelemahan. Untuk kelemahan-kelemahan dia ya dipergunakan yang tidak baik untuk yang orang-orang yang ingin menyalahkan dia. Tapi di sisi lain, karena dia sudah dijanjikan Tuhan, ibaratnya seperti nasir atau nasyar, artinya bernasar, Tuhan sudah ngasih tahu bahwa dia punya kelebihan, adik-adik punya kelebihan, rambutnya panjang, badannya gagah perkasa, nggak ada yang berani melawan. Pokoknya dia gagah, tapi dia seorang hakim yang baik, hakim yang jujur. Nah gitu juga adik-adik kita di rumah, adik-adik ya,
kita punya sikap yang jujur, yang baik, yang adil sama teman-teman. Nah, di sini kita tidak melihat yang kebaikan-kebaikan itu kita pelajari, yang keburukan itu kita tinggalkan. Di sini Simpson ini juga dia mempunyai kekurangan dan kelemahannya ada. Dia seorang jujur, seorang yang baik ya. Nah, kita belajar dari sini. Amsal ini mengajarkan kita supaya kita tahu keberadaan kita, yang perbuatan-perbuatan. Kalau dari zaman dulu itu dia disiapkan untuk seorang nasir. Nasir itu adalah kata dari nasar. Nasar itu kayaknya dia berjanji, buatkan janji supaya orang ini benar-benar untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Contohnya adik-adik, dia mengabdi untuk Tuhan, melayani. Terus contohnya nih seperti kayak penatua di sini, adik-adik, kayak diakon melayani jemaatnya, melayani siapa saja yang bisa dia layani, nggak pilih-pilih dia, yang miskin, yang kaya, yang nggak baik, yang buruk gitu, itu semua dilayani dengan sukacita. Begitu juga kita adik-adik ya, kita juga bisa melayani ya adik-adik. Ada di rumah juga bisa melayani, membantu orang tua, melayani itu, membantu bapak kita, melayani juga. Apalagi adik-adik nanti sudah besar bisa jadi melayani Tuhan, walaupun tidak jadi pendeta, walaupun tidak jadi penatua diakon, tapi kita bisa melayani dengan sukacita, dengan ikhlas ya adik-adik ya. Kita melayani dengan baik adik-adik, itu tidak yang sungut-sungut adik-adik ya. Adik-adik, itu yang kita lakukan. Tuhan juga menghendaki kita ini melayani dengan ikhlas, dengan sukacita. Nah, kita mempunyai hati yang jujur, hati yang ikhlas melakukannya. Nah, itulah ajaran firman Tuhan supaya kita melakukan yang baik, adik-adik. Di sini adik-adik, perbuatan yang berbuat dosa tidak boleh, ya. Melakukan yang salah atau menjas orang atau kamu jelek, nggak boleh kayak gitu adik-adik. Kita melakukan yang baik untuk kebersamaan kita. Nah, seperti Simpson ini juga, karena dia terjebak yang tidak baik oleh seorang wanita, nah, rambutnya akhirnya dipotong. Itulah kelemahannya, maka sudah dijanjikan, dinasarkan supaya dia melayani Tuhan, terutamanya melayani umat-umatnya atau teman-temannya di sekitarnya dengan jujur. Nah, disinilah kita tidak boleh juga makan makanan yang tidak boleh, yang tidak baik, atau seperti minuman anggur yang bisa mabok, yang bisa menyakitkan diri kita sendiri adik-adik. Nah, disinilah kita melihat dari perjanjian lama ini di Amsal ini. Amsal Salomo ini mengajarkan kita, coba kita baca di ayat 8 itu mengajarkan kita nasihat dan peringatan itu, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Nah, kita dengarkan nasihat orang tua kita dengarkan nasihat ayah dan ibu kita. Jadi kedepannya kita mempunyai kehidupan yang enak. Kalau orang tua berdoa, oh nanti kamu jadi ini nak, nah kita bersyukur orang tua kita mendoakan kita supaya jadi anak yang kedepannya yang baik. Itu adik-adik, jangan malas-malas adik-adik. Adik-adik di rumah harus rajin sekolah minggu, walaupun kita sekarang ada batasan tidak boleh kumpul di gereja, tapi kita di rumah juga harus rajin ibadah adik-adik ya. Jangan lupa ibadah, kita bersyukur sama Tuhan kita dikasih kesehatan adik-adik. Terima kasih adik-adik ya. Adik-adik di rumah tolong perhatikan ajaran orang tua, rajin ibadah. Mamanya orang tuanya lupa, ibadah sekolah minggu. Nah, itu adik-adik mengingatkan tidak masalah, bagus adik-adik mengingatkan orang tua, bukan kita melawan untuk orang tua. Nah, di situ pelajaran kita. Padahal kita pada hari ini dari Amsal ini untuk belajar benar-benar menahan diri yang tidak baik, melakukan yang baik. Nasihat Salomo ini penting kita pikirkan ya, penting kita garis bawahi supaya kita kedepannya enak, tidak mendapatkan halangan-halangan. Tuhan tahu hati dan pikiran kita, Tuhan tahu. Kita memohon sama Tuhan, kita meminta sama Tuhan. Makanya jangan lupa kita selalu baca firman Tuhan, berdoa sama Tuhan. Kita mengharap, meminta mendapatkan hikmat dari Tuhan
supaya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang baik yang disenangi sama Tuhan, tidak mengecewakan Tuhan. Nah, berarti Tuhan Yesus juga sudah mengiyakan, membenarkan apa yang kita lakukan, kita bersyukur. Nah, disinilah pelajaran Amsal Salomo ini, supaya kita ingat nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan yang tidak baik. Jadi kita ingat, nasihat orang tua, terutamanya nasihat Tuhan yang kita selalu untuk dibujuk untuk berbuat dosa. Tuhan tidak senang demikian. Kita punya komitmen, punya kepribadian yang kuat, semangat menghadapi segala macam. Adik kita sudah sekarang banyak virus-virus yang ingin menghinggap atau menghampiri kita. Kita sebenarnya tidak bisa gitu. Jadi kita bisa menahan diri, tidak keluar dari rumah, tidak semaunya aja kita adik-adik. Nah, di sini adik-adik kita belajar ya, adik-adik jangan lupa. Kakak berulang-ulang kali kita belajar. Adik belajar juga, adik-adik kakak juga belajar dengan firman Tuhan. Dengan keberadaan ini kita melakukan dengan sukacita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Nasihat Salomo ini di ayat 8 ini benar-benar supaya kita ingat didikan dan pengajaran-pengajaran, nasihat-nasihat orang tua, kita ingat supaya kita mendapatkan hasilnya yang baik, buah yang baik. Ya adik-adik ya, kita tidak mendapatkan halangan-halangan atau masalah-masalah ke depannya. Ada banyak kita mau ulangan, sekarang kita belajar online, terus kita ada yang nggak bisa, otomatis kita tanya sama guru atau tanya sama mama kalau yang tahu. Nanti kalau mamanya nggak tahu baru tanya sama gurunya, telepon gurunya, ini apa maksudnya. Nah, di sini kita belajar, benar-benar belajar supaya kita mendapatkan ilmu yang baik, didikan yang baik untuk kedepannya adik-adik juga yang baik ya, adik-adik sehat, tidak kurang suatu apapun. Nah, dengan firman Tuhan ini supaya kita diingatkan terus. Bukan adik-adik, kakak juga diingatkan juga, kita sebagai orang tua juga mengingatkan adik-adik supaya rajin berdoa, baca firman Tuhan, berharap sama Tuhan, beribadah sama Tuhan, supaya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Terima kasih Tuhan, inilah keberadaan kami ya, kita berdoa sama Tuhan, bimbing kami selalu Tuhan supaya kita mendapatkan kemudahan, kebisaan dan mendapatkan yang baik dalam sesuatu yang Tuhan inginkan. Kami percaya Tuhan, kami menginginkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan membimbing kita, memberi kita hikmat, memberi pelajaran dari Amsal ini. Tidak lupa Amsal Salomo ini banyak nasihat-nasihatnya, banyak yang supaya kita mengerti tentang firman Tuhan, supaya kita belajar. Kadang-kadang kita bisa lupa baca firman Tuhan. Nah, kalau bisa ada di rumah jangan lupa baca firman Tuhan. Baca setiap saat untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan memuji Tuhan untuk setiap saat. Adik-adik, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik di rumah juga baca ya, jangan lupa. Ini kakak garis bawahi Amsal 1 ayat 8, diingat di rumah ya, dibuka Alkitabnya, dicatat, nanti bisa dihafal. Ingat didikan orang tua, ayah dan ibumu, ingat nasihatnya ya adik-adik ya, supaya kita tidak lepas jalur dari firman Tuhan yang kita lakukan ini. Terima kasih, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang selalu memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekarang kita masuk dalam doa syafaat ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami sudah baca firman-Mu pada pagi hari ini, dan adik-adik di rumah juga supaya mendengarkan firman Tuhan di Amsal Salomo 1 ayat 8 sampai 19 ini, mengajarkan kami menerima nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan dari Amsal Salomo ini, supaya kami jadi anak yang patuh dan rajin memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang lain, khususnya yang di rumah, adik-adik dengerinnya adik-adik, supaya kami selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan.
Biar adik-adik selalu sehat selalu, baik belajar, bermain, di mana saja adik-adik berada. Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik. Begitu juga orang tua kami yang kami cintai, berkati keberadaan mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan, baik itu pegawai negeri, sipil, TNI, Polri, di mana mereka melakukan tugas kegiatan. Tuhan selalu menyertai, Tuhan memberkati keberadaan mereka. Begitu pemerintahan kami Tuhan, yang mulai tertinggi sampai yang terendah, Kau berkati mereka, pimpin hati dan pikiran mereka Tuhan, supaya mereka melakukan keadilan dan kejujuran. Biarlah itu selalu melekat pada anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak layan yang di rumah, yang bekerja, di mana mereka berada. Bimbing selalu hati pikiran mereka Tuhan, supaya mereka selalu bersyukur dan berterima kasih kesehatan mereka, berkati keberadaan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang sudah mengajarkan Bapa kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik di rumah, mari kita mengumpulkan persembahan kita. Kita menyanyi dari KC nomor 264. Tuhan betapa banyaknya. Yuk adik-adik di rumah, kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan kepada kami semua hingga saat ini. Tadi kami sudah mengumpulkan sebagian dari persembahan. Kiranya persembahan ini Engkau berkati agar menjadi kebaikan bagi kami semua untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, di sini kakak akan membacakan warta Pelkat PA untuk hari ini. Adik-adik, untuk persembahan yang telah dikumpulkan hari ini dapat diserahkan langsung ke gereja. Kakak layan mohon partisipasi seluruh orang tua untuk dapat membantu adik-adik dalam hal menyerahkan persembahannya ke gereja. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu menyaksikan ibadah pelayanan PA secara online setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah, dan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang ibadah, mari kita ibadah, kita tutup ibadah ini, mari kita berdoa. Tak henti-hentinya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih dengan firman yang sudah kami dengar, kami baca. Bila firman itu sebagai suluh langkah teladan kami, kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu, sebentar lagi kami akan pulang. Tuhan sertai kami dalam perjalanan, bimbing kami Tuhan sampai rumah tidak kurang suatu apapun. Begitu juga ada di rumah, berkati mereka, kesehatan mereka, seluruh keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapak,
kami berserah dan berseru, kami yakin dan percaya Tuhan selalu melindungi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada pagi hari ini. Amin. Adik-adik, selamat